Jadi Partai Garuda ini partai yang memang diisi oleh anak-anak muda. Jadi di dalam tahun 2024 Partai Garuda secara internal hampir 70%-an itu anak-anak muda dan 41% itu adalah perempuan. Partai Garuda ini ya sebuah alternatif baru untuk masyarakat. Kita menjadikan sebuah partai ini yang memang untuk wadah bersama. Masyarakat menyalurkan sebuah aspirasinya, menyalurkan sebuah pemikiran-pemikirannya. Sorry ya, mohon maaf nih Bang ya. Ini kan kemarin 2019 nggak lolos parliamentary threshold. Nggak sampai 1%. Kok masih mau masuk Garuda? Tapi denger ya Bang ya. Denger ya. Nih mohon maaf nanti dikoreksi kalau salah. Dengar katanya Partai Garuda ada yang modalin nih, cendana nih. Pemirsa setia Gema Pos, hari ini kita sudah bersama Bapilu Partai Garuda, Bang Hendra. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat. Jadi Bang Hendra ini selain di Bapilu Partai Garuda, sekarang juga lagi nyalek Bang ya? Alhamdulillah Bang. Nyalek di Dapil Jawa Barat 8 RI. Partai Garuda. Partai Garuda. Nomor urut 1. Nomor urut 1. Ini kalau nyari nomor urut 1 itu susah. Ya alhamdulillah. Ya, kan? Dan ini ternyata dapat nomor urut 1 berarti sudah tahu kan kapasitasnya seperti apa ini, Bang Hendra. Sekarang sibuk berarti ke Dapil. Ya kadang kita turun ke Dapil dan juga masih sibuk di internal partai juga. Ya belum lama turun lah, sebelum tahun baru kemarin sempat ke Dapil juga. Setelah itu balik lagi ke Jakarta. Kalau Bapilu itu ada bagian-bagiannya nggak Bang? Kalau Bapilu sendiri memang di Partai Garuda itu kan ada memang pembagian khusus untuk beberapa daerah, dia mengelola beberapa provinsi. Ada itu Bang, kalau untuk itu. Dan Bang Hendra di? Kalau kita sendiri ya diamanahkan, kita fokus di Jawa Barat, terus juga di Bali. Jawa Barat sama Bali. Jawa Barat itu 33 juta DPT-nya. Lumayan. Dan Dapil 8 itu Jawa Barat di kota mana aja Bang? Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu dia. Kenapa milih Dapil situ? Karena ya kalau kita ya terjun dalam dunia politik, masuk Partai Garuda, ya kita secara pribadi ya pastinya kita izin dengan orang tua, ya kan kebetulan orang tua asli Jawa Barat dan lahir di Cirebon, makanya ya orang tua menyarankan di tempat kelahiran orang tua aja, begitu. Ada keturunan santri? Ada ya? Nggak Nggak ada? Keturunan santri nggak ada. Tapi dulu di ini ya, organisasi mahasiswa ya? Iya, aku di organisasi mahasiswa Islam dulu. Oh, HMI. Di Batko, sempat di Batko nih katanya. Aku sempat di Batko Jabotabek Banten. Ini sesuai Dapil lah masih ya. Kalau Jawa Baratnya Cirebon nggak masuk Batkonya. Kalau dia kan secara histori ataupun geografi secara kestrukturalan dia Jawa Barat masuknya. Berarti sekarang sudah kalau di daerahnya orang tua asli berarti di tempat dekat, ibu. Tempat ibu ya kan berarti dekat dong dengan konstituen di sana. Iya, kita kemarin memang sempat turun ya bertemu dengan beberapa masyarakat dan juga caleg-caleg yang memang menjadi mitra kita untuk 2024 14 Februari nanti. Tapi kan ini kan Bang, Partai Garuda itu kalau bisa dibilang masih baru. 2015 ya kan, 2015 Partai Garuda terus lolos ikut pemilu 2019, tapi itu cuman dapat nggak sampai 1% kan gitu. Dan sekarang 2024 juga lolos lagi untuk bisa menjadi partai peserta pemilu. Tapi kalau saya lihat-lihat nih Bang, Partai Garuda masih belum banyak yang kenal. Gimana ngenalinnya caleg Partai Garuda di konstituen Bang? Susah nggak? Sedikit saya ralat ya. Partai Garuda ini bukan partai baru ya. Bukan partai, oke. Kalau partai baru ya kan, baru ikut kontestasi. Kita sudah masuk dalam tahapan pemilu yang kedua. Yaitu di tahun 2019 kita ikut, di tahun 2024 kita ikut. Nah, ya memang
kita sebagai partai yang memang notabene belum menjadi sebuah partai besar, ya kan, ya kita berusaha secara keras dan maksimal untuk bagaimana bisa memperkenalkan kepada masyarakat. Langkah yang memang ditempuh oleh Partai Garuda seperti saat ini ya, Partai Garuda juga merekrut teman-teman aktivis untuk bisa bagaimana bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi Partai Garuda ini partai yang memang diisi oleh anak-anak muda. Jadi di dalam tahun 2024 Partai Garuda secara internal hampir 70%-an itu anak-anak muda dan 41% itu adalah perempuan. Oh, perempuan dan anak muda. Anak muda. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena dalam internal sendiri ya diisi oleh teman-teman aktivis. Jadi ada aktivis yang memang dia mantan presiden mahasiswa dan juga mantan organisasi Cipayung, ada GMNI, ada PMII, ada HMI, ada KMHDI dan lain-lain lah. Jadi ya upaya bagaimana bisa memperkenalkan ke masyarakat, ya teman-teman aktivis ini sudah punya background secara person mereka yang memang sudah terbiasa dengan aktivitas bersentuhan sama masyarakat. Jadi ya kita mempercayakan kepada teman-teman secara bersama untuk bagaimana sama-sama mempersatukan partai ini. Tapi sorry ya, mohon maaf nih Bang ya. Ini kan kemarin 2019 nggak lolos parliamentary threshold, nggak sampai 1%. Kok masih mau masuk Garuda? Dan ini nyalek RI lagi. Kalau persoalan kenapa masih mau ya, jadi 2019 itu ya kita akui, kita 2019 itu masih memang dalam ranah dan aktif di organisasi mahasiswa, masih di HMI lah, ya kan. Nah, tiba di penghujung kita di misioner, kita masuk dalam Partai Garuda dengan seizin orang tua dan keluarga khususnya, ya kita masuk dalam situ. Dan ketika kita masuk juga dibarengi dengan teman-teman aktivis yang lain. Oh banyak juga barengannya. Ya, jadi mantan-mantan presiden mahasiswa, ya kan, yang memang dulu sempat aktif pada saat di keramaian 2019 berlabuh di Partai Garuda juga. Gitu. Siapa yang ngajakin Bang? Kalau kita karena kita di internal Partai Garuda itu ada beberapa teman-teman yang memang menjadi struktural, terus kita komunikasi dengan baik, ya ditawarkan kita, ayo jadi kita gabung. Udah kenal dari senior gitu. Kita udah lama kenal dengan beberapa struktural di internal Partai Garuda, lalu ditarik, diajak, ya kita bergabung gitu loh, karena kita sudah punya chemistry dengan teman-teman tersebut gitu. Kalau yang partai lain nggak ada yang nawarin atau nggak mau memang? Ada beberapa yang memang sempat ditawarin gitu loh. Cuman karena kita di Partai Garuda ini rata-rata anak muda, terus juga di strukturalnya juga ada beberapa teman-teman. Kebetulan kita kenal, dekat dengan mereka, teman ngopi dulu waktu semasa kita di aktivis. Ya kita punya sebuah cerita, jadi kita kenapa nggak sama-sama lagi kita bangun partai ini, ya kita masuk dalam situ. Tapi ada beban tersendiri nggak? Ini kan ya masih proses kan ya, belum masuk parliamentary threshold, kalau bisa dibilang juga masih partai yang masih kecil lah gitu daripada partai-partai yang hari ini sudah besar kayak PDIP, kayak Gerindra, Golkar dan sebagainya. Garuda kan masih kecil sekali gitu. Ada ini tertentu nggak, apa namanya, kayak beban, wah kok ini nggak belum besar gitu kan, ada proses perjuangannya, itu ada perasaan gitu nggak Bang? Kalau persoalan beban ya kita nggak menganggap ini sebuah beban ya sebenarnya. Ini sebuah tantangan ya, kita sebagai teman-teman aktivis yang memang sudah memutuskan terjun dalam dunia politik dan bergabung dalam Partai Garuda ini sebuah tantangan kita bagaimana mengkreat sebuah partai ini menjadi sebuah partai yang memang bisa dikenal kalayak ramai, seperti itu. Nggak harus kita jadikan beban, kita ya berjalan aja, apa yang memang kita bisa lakukan untuk partai ya kita lakukan. Tapi masih banyak nih Bang yang belum tahu sebenarnya Partai Garuda itu ngapain sih? Apa platformnya, apa yang mau dicita-citakan, apa yang mau dilakuin sama Partai Garuda?
Ya kalau secara platform Partai Garuda ini kan merujuk kepada sisi religiusnya, nasionalis dan kerakyatan. Ya ini kan Saripati yang memang ada dalam nilai-nilai luhur bangsa Indonesia juga gitu loh. Ya itulah yang menjadi sebuah acuan dan juga sebagai platform untuk bagaimana kita bisa mewujudkan hal tersebut gitu loh. Ya nggak lepas daripada cita-cita bangsa Indonesia sendiri, Indonesia yang adil makmur seperti itulah. Tapi apa program unggulannya Bang? Apa yang mau ditawarkan ke masyarakat nih? Kenapa lo harus milih Partai Garuda gitu? Kenapa lo harus gabung ke Partai Garuda? Apa yang ditawarin sama Partai Garuda? Iya, kalau secara pribadi kita melihat begini, Partai Garuda ini ya sebuah alternatif baru untuk masyarakat yang memang alternatif. Iya, kita menjadikan sebuah partai ini yang memang untuk wadah bersama. Masyarakat menyalurkan sebuah aspirasinya, menyalurkan sebuah pemikiran-pemikirannya untuk bagaimana masyarakat yang tergabung dalam partai ini sendiri juga bisa mampu mewujudkan kesejahteraan bukan hanya secara tingkatan nasional, secara lingkungan di sekitarnya dulu gitu loh. Jadi ya kita nggak muluk-muluk secara partai ini memang belum menjadi sebuah partai besar, tapi kita berupaya bagaimana masyarakat ini merasakan dampaknya gitu loh. Karena kita membawa sebuah gagasan ya, secara nasionalis dan religius juga kita yang kerakyatan. Bagaimana kita bisa merangkul masyarakat, menjadikan sebuah partai ini menjadi partai alternatif untuk masyarakat. Tapi untuk 2024 targetnya berapa Partai Garuda? Kalau secara internal Partai Garuda sendiri, ya kita berupaya untuk menembus ambang batas. 4%? 4%. Apa yang kita lakukan pada hari ini, ikhtiar yang kita lakukan pada hari ini, ya kita nanti tunggu hasilnya pada tanggal 14 Februari nanti. Hasilnya tanggal 14 Ya, Februari, tapi ya. apa yang dilakukan untuk mencapai target 4% itu? Karena berat banget, ini banyak partai baru juga yang contoh lah PSI yang kemarin juga belum lolos parliamentary threshold, hari ini mereka pede sekali karena masuknya Mas Kaisang. Kalau Garuda apa? Iya, persoalan percaya diri ya bolehlah kita percaya diri, maksudnya dalam artian ya karena kita diisi oleh teman-teman aktivis yang memang sudah punya background tersendiri ya. Jadi ya teman-teman bekerja dengan sebuah upaya yang memang teman-teman pernah lakukan pada saat di organisasi juga. Ya kita apapun yang bisa kita lakukan ya kita kasih yang terbaik untuk masyarakat. Kalau persoalan hasil kan yang maha kuasa yang menentukan itu kan, seperti apa garis tangannya. Yang penting kita berusaha aja semaksimal mungkin. Apa yang dilakukan? Turun-turun ke daerah gitu atau main di tataran sosial media gitu aja? Yang pasti kita turun ke daerah juga. Jadi kan di dalam Partai Garuda sendiri, orang-orang yang menjadi calon anggota legislatif itu kan berbagai macam latar belakang. Contohnya di tempat saya itu ada yang tukang ojek dan lain-lain. Dia punya keinginan bagaimana membuat sebuah kemajuan di lingkungannya sendiri, ya karena dia bosan dengan sebuah keadaan, makanya dia memutuskan untuk terjun dan memilih Partai Garuda. Ya masing-masing punya latar belakang dan keinginan lah untuk bisa merubah lingkungannya di sekitar dan juga di daerahnya, seperti itu. Soal apa? Soal ekonomi kah? Soal pendidikan kah? Yang pasti di berbagai macam aspek ya. Kalau kita nggak bisa menyekat hal tersebut, jadi kita kan memang kehidupan ini nggak terpatok dalam sektor ekonomi, walaupun ekonomi itu penting ya kan. Yang pasti mereka bisa mendapatkan sebuah kesehatan yang layak, bisa mendapatkan pendidikan yang layak, ya kan, dan juga yang lainnya juga turut serta lah menjadi sebuah keinginan bersama. Dan ini kan menuju pemilu 2024, Abang sebagai bagian dari bagaimana memenangkan Partai Garuda di pemilu 2024 kan gitu.
pasti sering turun kan ke daerah. Tadi Abang dapat di Jawa Barat sama di Bali. Apa respon mereka? Ya sejauh ini masyarakat yang memang kita temui sih ya antusias lah. Maksudnya dengan kehadiran partai ini juga ya kita nggak bisa berbuat banyak menjanjikan hal-hal yang banyak gitu loh. Kita bisa memberikan sebuah ya kerja nyata aja apa yang memang menjadi persoalan masyarakat. Ya kita bantu mencarikan sebuah jalan keluar gitu loh. Misalkan di daerah bagaimana kita untuk trouble ketika kita dihadapkan dengan persoalan seperti ini, ya kita kasih sebuah solusinya seperti ini langkahnya dan lain-lain. Dan nggak berbicara tentang materi aja ya, karena persoalan ini kan bukan persoalan materi aja, tapi gimana caranya ya Partai Garuda memenangkan hati rakyat aja. Modalnya besar nggak, Bang? Ya kalau persoalan dalam ranah politik yang pasti sih perlu modal ya. Ya semangat juga bagian daripada modal kan. Tapi denger ya Bang ya. Denger ya. Ini mohon maaf nanti dikoreksi kalau salah. Dengar katanya Partai Garuda ada yang modal ini, cendana nih. Enggak, benar kalau nggak? persoalan itu tidak benar, ya kan? Rumor yang tidak benar. Ya di internal partai sendiri kan memang background kita selain daripada aktivis juga ada beberapa teman-teman yang aktif dalam dunia wirausaha. Jadi modal untuk membangun partainya dari kawan-kawan sendiri? Iya pastinya dari internal gitu loh, nggak ada yang memang sangkut. Ada foundernya, ada yang biayain, apalagi tadi isunya ada dari Cendana yang biayain Partai Garuda gitu. Nggak, kalau persoalan ada yang founderin, ya kan dari Cendana, ya abang kan bisa lihat sendiri, ya kan persoalan untuk founder dari Cendana itu kan bukan Partai Garuda, mungkin partai yang lain ya kan, bukan kita gitu loh. Isunya begitu, kita kan nanyain. Itu kita clearkan, itu persoalan isu itu, ya itu tidak. Karena saya lihat sekarang ini Partai Garuda lumayan menggeliat dalam konteks mungkin 2019 upayanya sudah maksimal, tapi 2024 kami lihat Partai Garuda ini naik terus gitu. Iya. Makanya ini agak curiga kan gitu. Selain jadi dari teman-teman. Ya kita akui, kita masuk partai ini belum lama ya. Maksudnya setelah kita selesai dalam ranah organisasi, kita memutuskan masuk partai. Cuman ya partai di 2019, Partai Garuda khususnya, memang sudah ada beberapa keterwakilan di daerah khususnya Indonesia Timur, Sumatera Barat dan lain-lainnya. Iya, prestasi yang memang kita lakukan di periodisasi saat ini ya di bawah Ketua Umum Bang Arida Sabana, Ketua Umumnya dan juga Sekjennya Yohana Murtika, ya bagaimana beserta teman-teman aktivis ya kita berupaya untuk bisa membuat sebuah prestasi, yakni prestasi yang dilakukan oleh teman-teman di bawah pimpinan tadi. Ya dengan kuota perempuan paling banyak dan juga kuota pemuda gitu loh. Ya kita bisa melakukan hal itu ya berkat ya internal sendiri, soliditas daripada teman-teman. Iya karena banyak mungkin yang nggak tahu kan yang 2024 ini ada beberapa partai baru juga seperti Partai Umat yang baru, terus kemudian PKN kan. Tapi yang lupa mungkin agak luput Partai Garuda ini menggeliat gitu loh. Jadi kita kelihatannya wah seru juga ini kayaknya ngobrol sama teman-teman Partai Garuda. Strateginya kok bisa begitu gitu loh. Kok naik gitu loh. Ya karena ya tadi ya karena kita dihimpun khusus dari teman-teman Bapilu juga ada teman-teman aktivis yang berlatar belakang dari OKP. Ya kita yang merumuskan secara bersama bagaimana bisa untuk mencapai sebuah batu lompatan yang terbaik lah. Nggak ada strategi khusus? Ya kalau strategi khusus ya nggak mungkin kita sebutkan juga kan. Rahasia ini berarti ya? Oh nggak mau dibuka ternyata rahasia. Oke lah, tapi sekarang ini kan apakah kemudian juga ini berpengaruh atau tidak? Saya pikir ini perlu dipertimbangkan soal hari ini Partai Garuda berkoalisi mendukung
paslon capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Apakah itu salah satu mempengaruhi hari ini Partai Garuda bisa menggeliat seperti sekarang? Jauh sebelum kita melakukan sebuah deklarasi yang diumumkan oleh Ketua Umum dan juga Sekretaris Jenderal, kita melakukan hal-hal yang memang bisa kita lakukan, khususnya di Bapilu dengan diisi tadi teman-teman aktivis. Kalaupun memutuskan untuk pada calon nomor 2 yaitu Prabowo Gibran, Garuda pada saat itu mendeklarasikan tanpa syarat masuk dalam Prabowo karena melihat sosok figur Prabowo-nya sendiri yang memang seorang yang visioner gitu loh. Ya kita berharap seorang Prabowo yang visioner ini ya bisa berbakti untuk negeri, untuk membawa sebuah kemajuan untuk Indonesia. Itu benar-benar tanpa syarat? Tanpa syarat kita melakukan sebuah dukungan itu yang diumumkan oleh Ketua Umum Partai Garuda. Nggak ada nanti kalau jadi saya kasih menteri gitu nggak? Enggak, kita boleh dicek di dalam sebuah rekam jejak digital bahwasanya Partai Garuda mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden itu tanpa syarat. Pertimbangannya hanya bahwa Prabowo ada seorang tokoh yang visioner, ya kan? Dia mempunyai sebuah gagasan bagaimana bisa membawa sebuah kemajuan untuk Republik ini. Tapi berpengaruh nggak dengan posisi elektabilitas penggiatnya Partai Garuda kalau menurut Bang Hendra? Iya, kalau persoalan berpengaruh pasti namanya di dalam dunia politik ya ada sebuah ikatan ya, dalam artian keterkaitan lah ya. Ya antara partai ini mendukung paslon ini juga pasti adalah keterkaitan. Tapi ya kita yang penting berjuang untuk Partai Garuda dan memenangkan Prabowo aja. Tapi secara pribadi Bang Hendra nih sebagai bapilunya Partai Garuda, sepakat nggak kalau Partai Garuda dukung Prabowo sama Mas Gibran? Karena ada nih beberapa kawan-kawan yang secara kepartaian memang mendukung, tapi secara pribadi hatinya masih belum seret gitu. Kalau secara pribadi ya saya sepakat. Memang Prabowo Gibran? Iya, karena 2019 ya saya juga secara personal ya memilih Prabowo. Iya kan. Secara 2024 saya diberikan sebuah jalan untuk terjun dalam dunia politik melalui Partai Garuda ya. Ditambah lagi lah saya semangat dalam hal ini gitu loh. Dengan memutuskannya Prabowo sebagai calon presiden dan memberikan dukungan tanpa syarat. Ya kan, dan juga melakukan dukungan terhadap Gibran. Sangat meskipun sepakat. Mas Gibran juga prosesnya pun banyak banyak dipertanyakan pakai MK dan lain sebagainya. Iya, kalau persoalan prosesnya Mas Gibran banyak dipertanyakan, ini kan kemasan di digitalisasi aja di dalam dunia digital atau dunia media sosial dalam hal ini. Yang pasti ya kekuatan daripada putusan MK itu kan bersifat final dan mengikat. Kita nggak bisa memberikan sebuah persoalan ini. Kalau MK sudah memutuskan ya sudah gitu loh. Kalau kita dan juga ya atas dasarnya ada Mas Gibran maju sebagai calon wakilnya Pak Prabowo, ini kan sebuah pintu untuk teman-teman anak muda. Ya kan, bukan berarti kan banyak pertanyaan itu kan karena dia anaknya seorang petinggi di Republik. Enggak juga sebenarnya, tergantung bagaimana kita memposisikan diri kita dan sejauh mana kita melakukan proses tersebut gitu loh. Ya kalau kita berpikir kita terpatok dengan orang tua kita yang sebatas orang tua kita buruh ya kan, mau kayak gimana ya, kayak abang dalam hal ini ya kan bisa menjadi sebuah orang yang menjadi presenter untuk memberikan edukasi ke masyarakat kan nggak harus terpatok karena orang tua abangnya juga kan, karena kemauan secara personal kan, bagaimana kita melakukan upaya atau langkah-langkah untuk bisa mewujudkan cita-cita kita seperti itu loh. Tapi kalau abang bilang dari 2019 sudah mendukung Prabowo Gibran nih, ini banyak nih caleg-caleg yang saya lihat bertebaran di lapangan itu bahwa banner di belakangnya caleg ini nggak ada pasangan capres-cawapresnya. Kalau abang ada nggak? Sorry bang, tadi diralat mendukung pasangan Prabowo Gibran. Oke. Mendukung secara
2019 itu adalah Secara Prabowo pribadi. Sandi. Oh ya, Iya. Prabowonya, Pak Prabowonya. Iya. Oke. Kita memang secara melihat ya sosok Prabowo. Sosok Prabowonya. Oke. Ya kan, kalau memang tadi pertanyaan abang adalah ada nggak backgroundnya di spanduk caleg itu Prabowo. Kalau secara personal ya saya ada gitu loh. Karena ada secara personal kita memasang spanduk dengan background Prabowo Gibran. Gitu. Ada buktinya? Ada. Oke, nanti kirimin ya. Jadi saya lihat ya, ini harus dibuktikan ini gitu. Oh ada kalau gitu. Ya, karena kebetulan, supaya real, karena enggak. banyak ada beberapa saya lihat baliho-baliho atau spanduk itu kita lewat di Jakarta itu ada beberapa yang nggak ada pasangan ininya. Ya kalau karena capresnya. kita memang patut terhadap sebuah langkah dan instruksi daripada Ketua Umum yang sudah memutuskan kepada pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, kita juga lah untuk memberikan dukungan selain daripada kita berupaya untuk internal partai ya juga untuk pada calon presiden dan wakil presiden yang kita dukung juga. Itu ada kalau saya secara pribadi, ya kan? Bisa dilihat nggak? Bisa dilihat nggak sih? Nanti saya kirimin. Oke. Penasaran juga saya. Itu ada. Tapi ada. ketum menginstruksikan itu nggak ke caleg-calegnya? Kalau itu kan memang menjadi bagian daripada ya ketum kan sudah memberikan ya sebuah statement memberikan dukungan terhadap Pak Prabowo tanpa syarat dan juga kepada Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Masa kita sudah memberikan sebuah dukungan kita nggak pasang kan, gitu loh. Ini sebuah apresiasi kita dan juga berikan dukungan secara support untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya. Tapi kalau menurut abang nih. Ini kan secara personal terus kemudian ke kepartaian kan mendukung Prabowo dan Mas Gibran. Tapi hari ini kita punya 3 calon, punya 3 kandidat untuk menjadi capres dan cawapres dengan kondisi pertarungan yang hari ini memanas. Sebentar lagi juga kan, ini sudah Januari, ya, sebulan lebih dikit, sebulanan lah. 30 harian. 30 harian kita akan mencoblos. Kondisi politik hari ini kalau menurut Bang Hendra itu menjadi sebuah edukasi atau tidak untuk masyarakat, karena kalau kita lihat hari ini banyak juga pertarungan elit nih memberikan pertarungannya bukan pertarungan gagasan kalau banyak orang bilang, tapi pertarungan lebih kepada ya, serang-serang personal aja gitu. Ya itulah yang memang kita ya sebagai bagian daripada masyarakat Indonesia juga ya memang keterwakilan partai politik secara langkah yang ditempuh ya kita nggak mau menjelek-jelekan pasangan nomor yang lain lah ya. Kita berusaha bagaimana bisa ya kalau katanya Ari Lasso kan sentuhlah dia tepat di hatinya kan. Kalau cewek jangan kalau cewek kan seperti itu gitu loh. Maksudnya ya kita juga menyadari masyarakat Indonesia butuh diedukasi. Mengedukasinya ya seperti apa ya? Kita memberikan sebuah informasi yang memang sifatnya mendidik, gitu. Nggak harus menjelek-jelekan gitu loh. Karena ya itu bukan bagian daripada proses demokrasi yang mendidik kalau menjelek-jelekan. Kalau secara Partai Garuda sendiri ya kita mengedukasi aja. Kenapa kita harus memilih Prabowo Gibran tanpa harus menjelek-jelekan paslon yang nggak ada kita untuk menjelek-jelekan hal tersebut secara internal Partai Garuda ya. Kita justru ya berupaya bagaimana mengedukasi ya dengan program-programnya Pak Prabowo dengan makan siang gratis ya kan dan lain-lainnya lah seperti itu. Jadi memang saya pikir juga kubunya Prabowo termasuk juga Partai Garuda ini adem-adem aja kalau diserang-serang ya. Emang nggak ada instruksi, balas ini pakai statement kantor gitu. Kalau kita ya maksudnya jika orang berbuat jahat kepada kita nggak harus melakukan sebuah tindakan berbuat jahat kepada orang lain juga. Yang harus kita lakukan ya sudah, kalau memang itu yang dilakukan kepada kita ya udah kita berbuat baik aja gitu loh. Apa yang kita tanam ya kita tuai juga kan seperti itu. Nggak perlu kita harus melakukan sebuah serangan-serangan. Kita nggak perlu yang hal-hal yang sifatnya bisa merugikan secara personal ataupun secara institusi partai. Termasuk kalau misal ada orang-orang yang bilang bahwa
ngapain sih ke milih Garuda, partainya masih kecil tuh nggak mungkin lolos parliamentary threshold gitu. Ya kalau memang ada yang berkata seperti itu, ngapain milih Partai Garuda? Itu kan pilihan dia. Kita kan nggak bisa memaksakan pilihan orang lain gitu loh. Ya kan karena kita memang sifatnya ini semua dikembalikan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat yang menentukannya pilihannya. Tapi kita yang melakukan yang terbaik aja gitu. Berarti semua teman-teman termasuk di Bapilu Garuda bicara soal bagaimana mengedukasi masyarakat, pemilu yang damai gitu kan. Kalau memang diserang ya udah kita dihadapi dengan senyuman. Iya, kalau kita ya kalau dijelek-jelekan, difitnah, kalau kata Pak Prabowo ya disenyumin aja ya kan. Nggak perlu kita balas hal-hal yang seperti itu. Kita yang penting kita berbuat baik aja udah. Oke. Kalau sekarang Bang, Partai Garuda sudah berapa persen nih proses peningkatannya dari 2019? Yang pasti ya kita berupaya untuk menaikkan presentasi itu. Kita nggak bisa buka karena kan ini masih menjadi sebuah bagian diskusi internal terkait presentasi tersebut. Tapi targetnya lolos parliamentary threshold. Ya. Yakin lolos nggak nanti 2024 Partai Garuda lolos parliamentary threshold? Ya persoalan lolos atau enggak itu kehendak yang maha kuasa ya. Yang penting kita ikhtiarnya aja. Apa yang bisa kita lakukan aja. Ya kan, menentukan hasil dan lain-lain itu kehendak yang maha kuasa. Tapi Abang sendiri yakin nggak? Ya kita bismillah aja dalam hal ini. Ya. Kira-kira berapa persen keyakinannya? Ya kalau persoalan keyakinan ya saya yakinnya kita kan boleh ambisi tapi jangan ambisi gitu kan. Karena kalau Partai Garuda nggak lolos parliamentary threshold, ini Bang Hendra ini nanti nggak bisa duduk nih meskipun suaranya besar kan? Ya persoalan duduk atau enggak, yang penting kita berbuat baik kepada masyarakat, nggak harus ketika kita jadi dewan kan. Ketika kita memang nggak jadi ya kita juga harus tetap berbuat baik kan sama masyarakat, memberikan sebuah support masyarakat. Apa yang memang bisa kita lakukan untuk masyarakat ya kita lakukan. Kalau turun bawa apa sih Bang? Kalau kita turun yang pasti kita bertemu dengan masyarakat. Bawanya apa? Kalau bawa ya kita bawa tas, isinya pakaian, baju ya kan. Yang pasti kita membawa kebutuhan dalam artian kita turun bawa baju, tas dan lain-lain ya, ketemu masyarakat, ngobrol dengan masyarakat gitu loh. Apa yang mereka butuhkan gitu ya? Ya biasanya kan masyarakat mempertanyakan gimana saya nanti ketika memang Bapak jadi dan lain-lain. Yang pasti ya kita menjadi bagian daripada tempat untuk menampung aspirasi masyarakat, ya kan. Ya masyarakat menceritakan keluh kesah, ya, kita bersama-sama mencarikan sebuah solusinya seperti apa gitu loh. Bagi-bagi uang nggak? Ya kita enggak kalau untuk bagi-bagi uang ya dalam hal ini gitu. Sembako juga nggak? Enggak kalau kita, ya kan. Bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang ya kan. Kalau kayak gitu kan melanggar aturan ya kan. Abang juga tahu kan. Tapi memang harus diperjelas. Ya kalau persoalan kita untuk terjun masyarakat yang pasti kita bersilaturahmi dengan masyarakat, ngobrol sama masyarakat. Luar biasa. Ini Bang Hendra kalau di kalau di list papan kertasnya itu Hendra siapa? Hendra Purwanto SH. Hendra Purwanto SH. Nomor urut 1 Partai Garuda nih di Dapil Jabar 8. Nanti kalau misal teman-teman dapilnya Bang Hendra sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Hendra, silakan nanti bisa pilih. Gak apa-apa saya bantu ini ya. Gak apa-apa. Oke, terima kasih ya Bang ya sudah ngobrol sama kita. Terakhir deh ini untuk mungkin konstituennya Bang Hendra di Dapil atau untuk seluruh masyarakat Indonesia menjelang pemilu 2024. Silakan. Ya persoalan untuk konstituen di Dapil ya pada tanggal 14 Februari 2024 ya mari sama-sama kita datang ke TPS, jangan sia-siakan hak suara kita, jangan sampai golput, lakukan pemilihan yang terbaik ya. Jika memang memilih saya ya, silahkan pilih saya, kalaupun sudah pilihan yang lain monggo.
Yang penting kita bersama-sama untuk kemajuan Indonesia. Luar biasa, singkat, padat, dan jelas. Terima kasih sekali lagi Bang Hendra. Nanti kalau ada waktu lagi di Jakarta kita undang lagi untuk diskusi topik-topik yang lain. Oke, boleh. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bang. Pemirsa Setia Agama Pas, kalau masih ada pertanyaan nanti silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.